Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurdi Halawa. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau dari D3 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan PPT saya yang berjudul filariasis atau bisa disebut dengan kaki gajah. Definisi: filariasis merupakan infeksi menular yang disebabkan oleh cacing filaria. Penyakit ini dapat tertular melalui perantara berbagai jenis nyamuk. Saat terinfeksi, penderitanya akan mengalami pembengkakan pada tungkai bawah kaki. Hal tersebut membuat filariasis juga dikenal dengan sebutan penyakit kaki gajah. Penyakit ini bersifat menahun dan bila tidak ditangani dengan baik menyebabkan kecacatan. Cacat yang terjadi bersifat menetap, di mana pada bagian kaki, lengan, payudara, dan alat kelamin akan terjadi pembesaran. Filariasis bukanlah penyakit turunan, tetapi ataupun bersifat genetis. Penyebabnya, filariasis disebabkan oleh nematoda filaria yang ditinggal di jaringan subkutan maupun di pembuluh limfe. Terdapat 5 spesies cacing filaria yang lain yang dapat menginfeksi manusia, tetapi hanya 3 spesies cacing filaria spesies seperti yang pertama Wucheria bancrofti, Burgia malayi, dan yang terakhir Burgia timori yang dapat menyebabkan filariasis limfatik. Morfologi cacing filaria: yang pertama, Wucheria bancrofti betina memiliki panjang 80 sampai 100 mm dengan berdiameter 0,24 sampai dengan 0,30 mm, sedangkan cacing jantan memiliki panjang sampai dengan 40 mm dengan diameter 0,1 mm. Yang kedua, Burgia malayi betina memiliki panjang 43 mm sampai dengan 55 mm dan berdiameter 130 sampai dengan 170 mikrometer. Cacing jantan berukuran 13 sampai 23 mm dengan diameter 70 sampai dengan 80 mikrometer. Yang terakhir, Burgia timori hanya ditemukan di Indonesia. Karakteristik Burgia timori mirip dengan Burgia malayi. Di antara ketiga spesies ini, hanya mikrofilaria Burgia timori yang tidak menyerap pewarna sehingga tidak kelihatan bersarung di mikroskop. Contoh spesies cacing filaria bisa kita lihat sendiri. Ketiga, tanda dan gejala. Pada awalnya filariasis tidak menimbulkan gejala, namun seiring dengan berkembangan penyakit, ada beberapa gejala yang umum terjadi pada penderitanya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, demam berulang-ulang. Kedua, pembengkakan kelenjar getah bening di daerah lipatan paha dan ketiak. Ketiga, pembengkakan tungkai lengan, payudara, dan alat kelamin. Yang keempat, alat kelamin terlihat kemerahan dan terasa panas. Yang kelima, nyeri otot. Yang keenam, sakit kepala. 7, mual. Kedelapan, sensitif terhadap cahaya. Patofisiologinya: perubahan patologi utama disebabkan oleh kerusakan pembuluh getah bening akibat inflamasi yang ditimbulkan oleh cacing dewasa. Cacing dewasa hidup di pembuluh getah bening aferen atau sinus kelenjar getah bening ini dan menyebabkan pelebaran pembuluh getah bening dan penebalan dinding pembuluh, infiltrasi sel plasma, eosinofil dan makrofag di dalam dan sekitar pembuluh getah bening yang mengalami inflamasi bersama dengan proliferasi sel endotel dan jaringan penunjang, menyebabkan berliku-likunya sistem limfatik yang kerusakan atau inkompetensi kato pembuluh getah bening, lymphedem, dan perubahan kronik akibat statis bersama edem keras terjadi pada kulit yang mendasari. Perubahan tersebut terjadi akibat filariasis ini disebabkan oleh efek langsung dari cacingnya. Nah, siklus hidup cacing filariasis limfe: yang pertama,
Nyamuk yang terinfeksi menyimpan larva di kulit. Ketika nyamuk menggigit, maka larva akan masuk ke dalam tubuh melalui luka. Yang kedua, larva berpindah memasuki sistem kelenjar limfe. Di sini larva cacing yang akan tumbuh, berkembang biak dan membuat sarang. Sarang mereka menyebabkan penyumbatan yang menimbulkan gejala pembengkakan dan demam. Yang ketiga, cacing betina menghasilkan cacing mikroskopik yang disebut mikrofilaria yang berenang di aliran darah pada malam hari ketika nyamuk biasa menggigit. Yang keempat, nyamuk menggigit orang yang terinfeksi, mengisap mikrofilaria bersama darah. Yang terakhir, mikrofilaria tumbuh menjadi dewasa, mikrofilaria tumbuh menjadi larva dan dalam waktu seminggu. Ketika ada beberapa tahapan ketika filaria sudah terinfeksi pada tubuh manusia. Tahapan pertama, pembengkakan yang hilang timbul. Biasanya hilangnya saat bangun tidur. Tahapan yang kedua, pembengkakan yang menetap namun tidak hilang setelah bangun tidur. Pada tahapan ketiga, timbul lipatan dangkal yang besarnya terlihat saat kaki digerakkan. Yang keempat, timbul nodul atau nodes atau benjolan. Di tahap kelima, timbul lipatan dalam yang tidak dapat terlihat saat kaki digerakkan. Tahap yang keenam, adanya mucilation. Tahap yang terakhir, yang ketujuh, timbul pembengkakan di bawah lutut yang dapat membatasi aktivitas. Pencegahannya, ada beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, hindari gigitan nyamuk dengan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, kenakan pakaian tertutup ketika melakukan aktivitas pada daerah endemik atau luar ruangan yang berisiko terpapar gigitan nyamuk. Yang ketiga, tidak ada salahnya untuk rajin mengoleskan lotion nyamuk ketika memiliki kegiatan di luar ruangan. Yang keempat, penggunaan pelampung saat tidur juga dapat menghindarkan kamu dari risiko gigitan nyamuk. Yang kelima, bersihkan genangan air atau pot-pot yang berpotensi menjadi sarang nyamuk agar terhindar dari penyakit kaki gajah. 6. Pengobatan kaki gajah. Untuk mengurangi jumlah parasit dalam tubuh pasien dapat mengusir obat cacing seperti ivermectin, albendazole, dan diet carbamazine. Namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kaki yang bengkak, antara lain istirahatkan tungkai dan selalu jaga posisi tungkai lebih tinggi saat duduk atau berbaring. Yang kedua, gunakan stocking atau kompres yang sesuai anjuran dokter. Yang ketiga, bersihkan bagian tungkai yang bengkak dengan air dengan sabun setiap hari. Jika mengalami luka, segera bersihkan luka dengan antiseptik. Gerakan tungkai melalui olahraga ringan untuk menjaga kelancaran aliran ke tabung di bagian yang bengkak. Diagnosis klinik ditegakkan melalui anamnesis dan pemeriksaan klinik. Yang kedua, diagnosis parasitologik, ditemukan mikrofilaria pada pemeriksaan darah jari pada malam hari. Yang ketiga, diagnosis epidemiologik, pendekatan praktis untuk menentukan daerah endemis filaria dapat melalui penemuan penderita elephantiasis. Adapun beberapa komplikasi ketika sudah terinfeksi filariasis ini seperti yang pertama, cacat permanen. Ketika filariasis berkembang menjadi kondisi kronis, penyakit ini bisa menyebabkan pembengkakan pada tungkai, lengan, payudara atau testis sehingga akan mengalami cacat permanen. Yang kedua, infeksi. Jika getah bening mengalami peradangan akibat komplikasi filariasis, maka tugasnya pun dapat terganggu sehingga ada kemungkinan tubuh menjadi lebih mudah terpapar infeksi. Psikologi terganggu.
Kelainan bentuk tubuh yang disebabkan oleh komplikasi filariasis ini dapat menyebabkan depresi berlebihan hingga kesehatan mental yang terganggu, terlebih jika seorang sampai cacat permanen dan bagian tubuh yang terinfeksi tidak dapat berfungsi kembali. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum